Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Linda. Kali ini kita akan belajar materi polinomial dengan submateri fungsi pecahan sebagian. Nah, fungsi pecahan sebagian itu bertujuan untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan sebagian atau parsial, yaitu penjumlahan pecahan yang lebih sederhana. Nah, fungsi pecahan sebagian ini digunakan untuk menyederhanakan suatu fungsi integral atau limit. Jadi kalau kita belajar fungsi integral nanti, ada beberapa materi yang memerlukan keterampilan mengubah fungsi pecahan sebagian. Oke, seperti apa itu mengubah fungsi pecahan? Contohnya secara simpel begini. Saya punya bilangan 17/24. 17/24 ini kita bisa ubah menjadi penjumlahan dua pecahan, yaitu 3/8 ditambah 1/3. Oke, kita buktikan. 3/8 ditambah 1/3, kalau kita samakan penyebut per 24, maka kita akan mendapatkan nilainya yaitu 17/24. Oke, tentu saja 17/24 ini bisa kita ubah ke bentuk dua pecahan yang lain. Ini tadi contoh simpel ya, mengubah pecahan menjadi penjumlahan dua pecahan. Sekarang, contoh fungsi pecahan sebagian itu seperti ini. Kalau kita punya 3x per x kuadrat minus x min 2, kita akan mengubah menjadi bentuk pecahan, yaitu penjumlahan. Nah, di sini ada catatan, untuk setiap faktor linier ax plus b pada penyebut, terdapat satu pecahan dalam bentuk a per ax plus b, di mana a adalah konstanta. Jadi ini akan kita ubah ke bentuk a per ax plus b, ya, berupa penjumlahan. Untuk soal ini akan kita sajikan dalam dua alternatif penyelesaian. Ini adalah alternatif 1. Oke. 3x per x plus 1 kali x min 2 ini kita ubah ke bentuk a per x plus 1 ditambah b per x min 2. Kemudian kita samakan penyebut. Untuk menyamakan penyebut, berarti kan ini x plus 1, penyebutnya ini x min 2. Kalau kita kalikan, maka a itu perlu dikalikan dengan x min 2. Sedangkan b perlu kita kalikan dengan x plus 1. Kemudian kita distribusikan ax ditambah bx dikurangi 2a ditambah b. Kita kelompokkan a ditambah b kali x ditambah minus 2a ditambah b dibagi x plus 1 kali x min 2. Nah, sekarang kita lihat 3x dengan pembilang yang kiri dengan pembilang yang ruas kanan. Sedangkan untuk penyebutnya itu sudah sama. Jadi kita tidak perlu pikirkan penyebutnya. Kita lihat pembilangnya. Untuk koefisien x di ruas kiri adalah 3, sedangkan ruas kanan adalah a ditambah b. Untuk konstanta di ruas kiri adalah 0 dan ruas kanan adalah minus 2a ditambah b. Dengan eliminasi 1 dan 2, maka kita akan mendapatkan nilai a adalah 1. Ya, ini koefisien b-nya sudah sama. Ketika kita eliminasi, dikurangi, maka kita mendapatkan 1 min 2, 3a. 3a sama dengan 3, maka nilai a-nya adalah 1. Ketika a-nya 1, maka nilai b-nya 2. Sehingga kita peroleh di sini 3x dibagi x kuadrat minus x min 2 sama dengan a. A-nya 1 per x plus 1 ditambah b. B-nya adalah 2. Oke, kita buktikan. 1 kita samakan penyebutnya di sini, maka diperlukan kali dengan x min 2. Sedangkan 2 dikali dengan x plus 1.
Maka ketika kita distribusikan X ditambah 2X, kita akan mendapatkan 3X. Kemudian min 2 ditambah 2, maka kita akan mendapatkan 3X saja. Nah, di sini ruas kiri dan ruas kanan itu nilainya adalah sama. Nah, bagaimana dengan alternatif penyelesaian yang kedua? Kita lihat, untuk alternatif yang kedua ini langkah penyelesaian sampai sini sama ya. Jadi kita sudah tuliskan di sini. Kita lihat sekarang pembilang 3X sama dengan A X min 2 ditambah B X plus 1. Kita tidak melakukan distribusi, tapi kita mau membuat supaya di sini dan di sini itu nilainya 0. Oke, supaya nilainya 0, maka X-nya itu sama dengan 2. Kita substitusi, kalau X-nya 2, maka kita akan mendapatkan 6 sama dengan 0 kali A ditambah B dikalikan dengan 2 ditambah 1 yaitu 3. Maka 6 sama dengan 3B. Nilai B-nya sama dengan 2. Berikutnya, ini kita buat supaya dia bernilai 0. Supaya bernilai 0, maka nilai X-nya adalah min 1. Sehingga kita dapat minus 3 sama dengan A kali min 3 ditambah 0. Min 3 sama dengan minus 3A. Maka nilai A-nya adalah 1. Nah, di sini kita dapat 3X per X kuadrat minus X min 2 sama dengan 1 per X plus 1 ditambah 2 per X min 2. Hasilnya sama dengan alternatif 1 tadi. Nah, contoh 2 ini, kalian lihat di sini pembilangnya itu berderajat 1, penyebutnya berderajat 2. Dan penyebutnya ini bisa kita faktorkan ya. Maka kita ubah ruas kanan ini ke bentuk penjumlahan. Sekarang kita lihat untuk contoh berikutnya. Nah, di sini kita akan buat dalam bentuk latihan soal. Di sini ada soal yang pertama, 3X plus 1 dibagi dengan X min 1 kuadrat. Ini masih sama, pembilangnya derajat 1, penyebutnya derajat 2. Tapi penyebutnya ini bentuknya kuadrat. Maka untuk bentuk kuadrat di sini, untuk setiap faktor linier AX plus B yang berulang n kali, maka terdapat n pecahan. Di sini berulang n kali, maka dia akan terdapat n pecahan. Prinsipnya sama, kita akan samakan penyebutnya. Di sini penyebutnya X min 1. Ini penyebutnya X min 1 kuadrat. Maka kita cukup buat bentuk penyebutnya yaitu X min 1 kuadrat. Oke, dengan demikian A kita kali dengan X min 1, B kita tidak kali, ya ini kali 1 karena di sini penyebutnya sudah X min 1 kuadrat. Nah, sekarang kita lihat dengan cara distribusi, maka 3X plus 1 ini sama dengan AX minus A ditambah B. Kita lihat untuk koefisien X ruas kiri nilainya adalah 3, koefisien X di ruas kanan nilainya adalah A. Maka kita dapat nilai A sama dengan 3. Sedangkan untuk konstanta ruas kiri nilainya 1, ruas kanan nilainya adalah minus A ditambah B. Dengan demikian kita bisa substitusi. Ketika A-nya 3, kita substitusi, kita dapatkan B-nya adalah 4. Dengan demikian, 3X plus 1 dibagi X min 1 kuadrat, kita bisa dapatkan pecahan sebagiannya yaitu 3 per X min 1 ditambah 4 per X min 1 kuadrat. Berikutnya kita akan melihat soal yang kedua. Nah, kita lihat di soal yang kedua ini, penyebut di sini berderajat 3. Maka penyebut berderajat 3, maka kita akan menjadikan bentuk A per 1 minus X ditambah B per X ditambah C per X kuadrat. Ya, ingat di sini dia akan berulang n kali ya. Nah,
seperti sebelumnya, kita akan menyamakan penyebutnya. Penyebutnya disesuaikan dengan yang ruas kiri. 1 min X dikali dengan X kuadrat. Maka A tinggal dikali dengan X kuadrat. Karena di sini dia udah mempunyai penyebut 1 minus X. B perlu dikali dengan X dan 1 minus X. Karena di sini dia baru punya X. Sedangkan C dia dikali dengan 1 minus X. Berikutnya kita akan kalikan cara distribusi nih. AX kuadrat minus BX kuadrat ditambah BX minus CX ditambah C. Dan kita akan kelompokkan sesuai dengan variabelnya. Kita lihat di ruas kiri tidak ada variabel X berderajat 2. Maka A minus B sama dengan 0. Sedangkan koefisien dari B minus C untuk ruas kiri adalah 2. Sedangkan untuk konstanta C sendiri adalah 3. Dari hasil ini, kita akan eliminasi, kita dapatkan B-nya 5, A sama dengan 5. Bisa langsung kita substitusi atau eliminasi ya, karena nilai C-nya sudah dapat 3, maka kita bisa substitusi di sini. B minus 3 sama dengan 2, maka B-nya 5. Ketika B-nya 5, maka A-nya 5. Sehingga kita dapat bentuk fungsi pecahan sebagainya adalah 2x plus 3, 1 dibagi dengan 1 minus x kali x kuadrat sama dengan 5 per 1 min x ditambah 5 per x ditambah 3 per x kuadrat. Demikian hasilnya. Sekarang untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini kita lihat di sini berderajat 3 terdiri dari dua fungsi, tapi fungsi yang ini dia berderajat 2 dan tidak bisa difaktorkan. Maka kita akan membuat ini menjadi pecahan sebagian, dua pecahan. Kita lihat di sini A per 2x plus 1. Nah, karena di sini bentuknya kuadrat, maka di sini kombinasi linear antara bx plus c. Prinsipnya sama, menyamakan penyebut, maka kita dapat di sini A akan kita kali dengan x kuadrat plus 4 dan bx plus c dikali dengan 2x plus 1. Ketika kita kalikan secara distribusi, maka kita akan mendapatkan ax kuadrat ya ditambah 2bx kuadrat. Di sini kita sudah jadikan satu, kelompokkan. Kemudian b ditambah 2cx, konstantanya adalah 4a ditambah c. Ya, di sini kita tuliskan pembilangnya saja karena untuk penyebutnya itu tentu sudah sama. Sekarang kita lihat koefisien dari x kuadrat. A ditambah 2b itu nilainya 11. Ya, di sini koefisien x kuadratnya 11. A sama dengan 11 minus 2b. Sekarang koefisien x-nya b ditambah 2c adalah 4. Kemudian konstantanya 4a ditambah c sama dengan 12. Nah, ini kita substitusikan persamaan 1 ke 3, maka kita mendapatkan 44 minus 8b ditambah c sama dengan 12. Sehingga kita dapat minus 8b ditambah c sama dengan minus 32. Oke, kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Eliminasi persamaan 2 dan 3, di sini koefisien c-nya belum sama, kita kalikan 2, sehingga kita dapat minus 16b ditambah 2c sama dengan minus 64. Oke, kita kurangi, minus 17b sama dengan minus 68. Sehingga di sini kita dapatkan nilai b-nya adalah 4. Nah, nilai b-nya 4, maka kita akan mendapatkan b sama dengan 4. Maka nilai c-nya adalah 0 ya. Nilai c-nya 0 karena 4 dikurangi 4 0. Nah,
ketika C-nya 0, di sini nilai A tadi adalah 11 minus 2B. 11 minus 2B, berarti 11 minus 8 ya. Nilai A-nya adalah 3. Ya. Jadi nilai C-nya 0, nilai A-nya 3. Sehingga kita dapatkan 11x kuadrat ditambah 4x plus 12 dibagi dengan 2x plus 1 kali x kuadrat plus 4 sama dengan 3 per 2x plus 1 ditambah 4x per x kuadrat plus 4. Oke, kita lihat soal berikutnya. Berikutnya untuk soal yang keempat, kita coba x pangkat 3 minus 7 dibagi dengan x kuadrat plus x min 2. Di sini kita lihat pembilang dari soal ini berderajat 3, sedangkan penyebutnya berderajat 2, berarti pembilangnya lebih besar. Kita sudah belajar di subbab sebelumnya mengenai pembagian bersusun atau dengan Horner-Kinno. Maka pecahan ini akan kita coba dulu bagi dengan Horner-Kinno atau dengan bersusun. Oke, dengan Horner-Kinno kita akan tuliskan x pangkat 3, kemudian x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0. Koefisien x pangkat 3 di sini 1, x kuadratnya 0, untuk koefisien x-nya juga 0, untuk konstanta atau koefisien x pangkat 0 adalah minus 7. Kemudian untuk Horner-Kinno, di sini dia pembaginya adalah x kuadrat plus x min 2. Maka x kuadrat plus x min 2 ini kita nyatakan dalam bentuk faktor, maka x kuadrat sama dengan minus x plus 2. Oke, kita akan tuliskan di sini secara urut ya dari belakang. Konstantanya 2, koefisien x-nya min 1. Untuk Horner-Kinno ini operasinya adalah penjumlahan. Oke, 1 dikali min 1 adalah minus 1, 1 dikali 2 adalah 2. Penulisannya secara diagonal, maka ini kita sudah bisa jumlahkan. Min 1, 0 ditambah min 1. Min 1 dikali min 1, 1. Min 1 dikali 2 adalah minus 2. Oke, ini juga secara diagonal sudah bisa kita jumlahkan. 2 ditambah 1, 3. Min 7 min 2 adalah minus 9. Pembaginya berderajat 2, maka di sini sisanya adalah berderajat 1. Dengan demikian, x pangkat 3 minus 7 dibagi dengan x kuadrat ditambah x minus 2 bisa kita tuliskan ini hasilnya, hasil baginya adalah x min 1, sedangkan sisanya berderajat 1 yaitu 3x min 9 dibagi dengan x kuadrat plus x min 2. Nah, pecahan sebagiannya ini yang mana yang akan kita ubah? Pecahan sebagian adalah yang ini, 3x min 9 per x kuadrat plus x min 2. Oke, ini kita akan ubah menjadi 3x min 9 per x kuadrat ditambah x min 2. Kita nyatakan dengan bentuk penjumlahan yaitu a per x plus 2, kita faktorkan ya, ditambah b per x min 1. Oke, samakan penyebutnya, maka x plus 2 dikali dengan x min 1, a-nya kita kali dengan x min 1, sedangkan b kita kali dengan x plus 2. Ya, sekarang kita lihat untuk pembilangnya. Pembilangnya adalah 3x minus 9, a kali x min 1, ditambah b dikali x plus 2. Kita akan nyatakan di sini dengan penyelesaian yang kedua ya, di mana kita akan buat supaya nilainya 0,
Supaya nilainya 0, maka nilai X-nya adalah 1. Ketika nilai X-nya 1, di sini 3 dikali min 9. Maka kita dapat minus 6. Minus 6, maka 0 ditambah B dikalikan 1 ditambah 2, yaitu 3. Dengan demikian kita dapat nilai B-nya adalah minus 2. Berikutnya, ini kita buat supaya nilainya 0. Supaya nilainya 0, maka X sama dengan min 2. Untuk X-nya min 2, maka minus 15 sama dengan A kali min 3 ya, ditambah 0, sehingga kita dapat nilai A sama dengan 5. Nah, dengan demikian fungsi ini kita bisa menyatakan dengan X min 1 ditambah A-nya adalah 5 per X plus 2 ditambah B-nya adalah min 2 per X min 1. Ya, jadi fungsi berderajat 3 ini, pembilang berderajat 3, pembaginya berderajat 2, kita bisa nyatakan dulu menjadi bentuk seperti ini. Oke, demikian video penjelasan mengenai fungsi pecahan sebagian. Kita akan melihat lagi nanti video berikutnya. Oke, sampai jumpa.